ada kurang lebih 125.000 ya yang masuk Bali atau hampir 500.000 dalam waktu seminggu ini. Seminggu ini 500.000 Setengah ya? juta. Banyak. Ternyata ada yang ditemukan di lapangan, satu keluarga liburan, pada saat free time-nya si kepala keluarga ini dia online di Bali. Oh, dia Sambil kerja sambil cari kerja di tambahan. Bali. Bali ini di liburan Natal tahun baru itu juga menghadapi ancaman bom. Oh iya sih. Ada. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Win. Aji AWK. Siap. Pokoknya selalu siap kalau kejak Bali aja ya. Ya pas ada waktu pasti prioritas geser-geser Meskipun agenda semua. yang lihat di media sosial itu agendanya Aji AWK ini sangat padat sepertinya. Padat Bahkan bener. paling padat saya lihat itu di antara pejabat-pejabat. Kalau postingan medsosnya gitu. Karena kan di postingan medsos itu kan kita on time ya. Maksudnya Live terus aja ya. live udah tuh real time. Ya, Saya juga nih kadang-kadang nih protokol Sekpri kan ngaturnya kan gitu ya. Sebenarnya tiang tuh tinggal ngejalanin. Oh, Genta. Seperti misalkan nih jadwal kampanye nih Ya, atau jadwal itu. Saya nggak tahu besok dibawa kemana. Oh gitu. Pokoknya besok ada perintah jam 8 Ji berangkat dari Puri, ya sudah masuk udah tuh masuk mobil tidur gitu ya. Tiba-tiba udah nyampe. Kadang-kadang juga nanya, "Nih agendanya apa? Ketemu siapa?" Kita percaya sama tim percaya. Siap. Berarti produktivitas atau gininya Aji ini tinggi nih ya. Januari ini besok udah disetting tuh dari pagi sampai malam. Seperti kemarin ke Karangasem tuh sampai jam 1 pagi gitu ya. Tapi tiang seneng. Yang penting yang penting ini aja di mobil istirahat tidur. Itu udah pasti. Itu Tapi udah. kalau tiang nanya-nanya sama teman emang begitu. AWK rajin ya. Teko. Kemenangan gini gitu. Undangan-undangan itu efektif loh untuk sosialisasi. Oh, rajin aja ya. Siap. Karena gini, maksudnya kan pada saat datang ke undangan tuh kita nih cair gitu maksudnya. Jadi tiang bisa lihat langsung. Ada yang sangat nervous, grogi gitu, yang panik gitu ya, yang kadang ketika tiang datang itu kan yang undang kan bukan banyak teman-teman kan masyarakat biasa yang nggak kenal. Mereka hanya ngundang nih kan lewat DM Instagram, kadang lewat WA-nya. Bahkan lewat DM pun Aji datangin. Oh. Dan di sana sangat efektif. Jadi mereka dan itu kan akan menjadi cerita seperti cerita mereka seumur hidup. Betul. Bahkan yang tiang tidak datangin, yang tidak bisa datang, selalu tiang kirim utusan. Mau di pelosok manapun. Karena tiang ada tradisi ngicinin namanya Cihna Dalem itu kayak kitab suci, ada kadang-kadang bentuknya apalah kan begitu. Selalu tiang kirim. Nggak pernah siapapun 100% yang ngirimkan undangan pasti diatensi. Dan itu sudah dari 10 tahun yang lalu udah gitu. Oke, siap. Sambil jalan-jalan. Oke, ini podcast jam 9 malam nih. Iya benar nih. Meskipun malam tapi tetap fresh saja ya. Tapi ringan ya. Capek sebenarnya aja ya. Capek sebenarnya. Enggak sih, biasa jam segini masih Udah pagi biasa lah. ya, masih pagi ya. Yang penting kopi. Oh gitu, siap. Ji, nah niki lagi trending lah, lagi heboh soal macet di Bali nih kayaknya. Nah, dan kemarin sampai ada bule yang turun jalan kaki gitu. Untuk buru-buru karena dia buru-buru ke airport gitu katanya kan. Nah, ini sepertinya tumben ini ada fenomena begini Ji ya. Baru kali pertama. Nah, ke depan mungkin apakah lebih parah lagi ya kan? Dan ada apa sebenarnya ini kok bisa sampai macetnya sampai parah gini Ji? Kalau yang Aji tahu gimana itu Ji? Fenomena kejadian macet ini memang kita bisa lihat analisa dari berbagai perspektif ya. Pertama agak aneh karena
justru wisatawan asing itu kan stagnan. Kita baru terima berita berapa minggu lalu kan Australia mengalihkan, warga Australia mengalihkan liburannya tidak ke Bali untuk 8 tahun. Pertama kali dalam 8 tahun Bali tidak menjadi destinasi favorit. Mereka mengalihkannya ke New Zealand, ke Thailand atau ke Eropa. Nah kemudian beberapa negara yang lain juga kayaknya tidak seramai tahun-tahun sebelumnya dari segi peringkat. Nah memang berita yang mengimbangi adalah ada kurang lebih 125.000 ya yang masuk Bali atau hampir 500.000 dalam waktu seminggu ini. Seminggu ini 500.000. 500.000. Oh. Nah jadi baik domestik ataupun itu yang domestik. Domestik. Itu domestik. Domestik ya. 500.000 masuk Bali. 500.000, 400.000 sekian. Kemudian kalau setelah Natal lagi 125.000. Nah kita perlu perhatikan data dari Gilimanuk itu kan hampir kurang lebih 400.000 ya kalau tidak salah. Artinya itu bayangin aja itu berapa kendaraan. Ya, kalau 400.000 orang dihitung dari penumpang, artinya ada 100.000. Itu 400.000 dari pelabuhan itu aja, Ji. Iya, angkanya 125 sampai 400. Dari darat lah ya. Tapi biasanya kan orang pemerintah itu kan memeriksanya itu ada yang sebelum Natal 25, ada yang setelah Natal, atau ada yang 3 hari sebelum tahun baru. Nah, jadi intinya gini aja. Bahwa pemerintah lokal kita tidak siap dengan hal ini. Semua kaget. Termasuk kemarin pun Aji sendiri pun kemarin terjebak sebenarnya di jalan tol. Oh ya, saya lihat postingan. Oh bukan itu. Yang sebelumnya kan waktu habis kondangan di Tabanan itu ya. Iya, yang di Mambal sampai jalan parah sekali itu. 4,5 kilo gitu ya. Jadi kan yang kalau itu kan kejadiannya ngapain sih orang-orang nih kok pada. Itu kan jalur kampung ya, jalur pinggir gitu ya. Nah kemarin itu sebelum rapat dengan bea cukai di airport juga 1 jam. Di mana? Di jalan tolnya. Jalan sendiri. Tolnya itu. Hanya dari pintu keluar sampai ke airport gitu. Kalau saya kan nggak pakai pengawalan gitu ya. Iya. Nah jadi di sana udah ngerasain. Untung pas pulangnya jam 5 tuh lancar. Karena kalau telat 15 menit aja itu sudah pasti sampai malam di bundaran Bakau itu. Oh. Nah pertama begini. Yang pasti penyebab kemacetan itu adalah banyaknya kendaraan pribadi wisatawan yang ini, kendaraan wisatawan pribadi yang lewat Gilimanuk yang memakai kendaraan sendiri. Oh itu sumbernya gitu ya? Salah satu sumbernya jelas itu, karena mereka itu. kan pasti tinggalnya di selatan. Oh. Orang berwisata nih kan tinggalnya pasti sebagian di Denpasar, dari wilayah Sanur nih ke bypass Ngurah Rai sampai ke Kute dan pasti ke Nusa Dua, Jimbaran, Ungasan gitu. Ya. Dan ini terbukti karena tiang lihat plat-plat mobilnya itu. Oh, plat-plat mobilnya kan tak perhatiin semua. Di luar deka. Di luar deka. Oh. Dan kita lihat kemarin juga sampai tengok-tengok, artinya nih kalau satu mobil rame-rame artinya wisatawan domestik dia pasti lewat darat kan gitu. Itu yang disayangkan. Memang kita tidak bisa melarang orang Indonesia untuk datang ke Bali. Tidak bisa pembatasan. Tetapi kalau keadaannya seperti ini, kira-kira tahun depan akan diambil kebijakan itu. Kebijakan pembatasan? Bisa juga pembatasan. Ya, jadi itu harus perlu peraturan setingkat gubernur ya. Kan aneh jadinya, ini Bali daerah pariwisata, nah kok membatasi? Enggak, yang dibatasi adalah kendaraan. Oh, kendaraan yang mereka dihimbau untuk memakai rencar yang ada di Bali. Dan rencar di Bali ini banyak dapat laporan saya tuh banyak yang sepi. Karena mereka sudah bawa mobil dari Surabaya mungkin, dari Jakarta, dari Jawa. Nah artinya kalau mau memang benar-benar bantu Bali gitu ya, masyarakat Bali kan sebenarnya harus pakai ini, harus memakai jasa rencar Bali. Terus ada yang menarik tadi, ada salah satu komentar dari driver itu di medsos yang memberikan pengakuan pada tiang. Ada yang mereka berwisata, ini bawa mobil sendiri dari luar. Mereka berwisata ini anggap dari libur Natal sampai tahun baru besok ya, sampai tanggal 2. Okay. Tanggal 2 itu kira-kira arus baliknya udah banyak. Ternyata ada yang ditemukan di lapangan, satu keluarga liburan
pada saat free time-nya si kepala keluarga ini dia ngonline di Bali. Oh, dia sambil kerja sambil cari kerja tambahan. di Bali. Iya. Oh. Jadi kan kalau namanya apalagi sekarang dengan itu diketahui kok karena bisa kan ada laporan masuk ada. ke tiang dan mereka kan di lapangan kan sama-sama kenal gitu ya. Jadi misalkan pada saat anggap keluarganya sudah masuk hotel jam 7 nih. Ya jadi dia akan apa namanya istilahnya akan kerja itu. Oh gitu. Berarti sekali berlayar 2 pulau. Lumayan kan dapat tuh. Iya. Dan memang ini selaras dengan kebijakan aplikator itu. Tapi apakah itu tidak boleh kan? Sepanjang itu gini kan boleh kan? Sebenarnya secara undang-undang Republik Indonesia memang tidak boleh ada pelarangan, tetapi itu bisa diatur. Yang bisa mengatur itu adalah seorang gubernur. Bisa kok diatur mengenai masalah apa namanya online offline yang seperti masalah kemarin ada kebijakan di Tirta Empul kan, ada denda. Kemudian ada di beberapa desa adat yang melarang pangkalan. Ada beberapa keributan yang terjadi seperti laporan di Pelabuhan Sanur itu. Dan ada orang-orang dari luar Bali yang berhadapan dengan sesama mereka tapi mereka mengaku sebagai orang adat. Semua itu muaranya karena ketidaktegasan dari pemerintah provinsi. Berarti ini Bali butuh pemimpin yang tegas gitu sekarang. Iya, jelas. Ya. Itu pertama masalah. Apakah PLT PJ ini tidak cukup? Maksudnya, berarti PJ maksudnya? Kalau dari Bapak PJ sekarang bisa membuat kebijakan. Ini kan kebijakan ini kan tidak perlu approval dari pusat sebenarnya. Presiden, menteri itu tidak perlu kok. Dalam artian tidak perlu turun tangan. Ini sebenarnya kebijakan domestik. Ya misalkan seperti masalah plat luar Bali. Itu sebenarnya Dinas Perhubungan aja ngatur bisa itu. Bisa. Atau misalkan sinyal frekuensi dari aplikator ini tinggal di-cut aja bisa. Maksudnya aplikasi-aplikasi yang menyediakan ruang untuk bekerja itu? Bisa. Contoh di Provinsi Bali sekarang cuman ada 100.000 anggota koperasi yang boleh dia ngojek online misalkan gitu ya. Tiba-tiba dari luar Bali liburan dia nyambi nih 10.000 mobil nih mau cari untung. Tapi kan sumber dari data ini kan bisa di-cut. Ini sudah pernah terjadi. Ini sudah kita praktekkan. Ada 2 tempat kalau mau studi banding, yaitu di Nusa Dua, di kawasan ITDC dan di airport. Kalau di airport dia kalau misalkan seperti kemarin Aji rapatkan dengan Grab dan Gojek ya, masalah tarif. Ya. Itu kalau misalkan nyampe airport itu langsung sinyalnya hilang langsung. Jadi yang punya Grab sama Gojek yang akan naik masuk sana nggak bisa. Itu bisa diatur gitu ya? Bisa diatur. Di Nusa Dua udah dilaksanakan juga seperti itu. Karena dia lebih pro terhadap koperasi warga adatnya misalkan. Nah kalau kita bicara secara pulau itu bisa. Tinggal pemerintah aja tegas memerintahkan. Yang bisa ngejam sinyal atau meng-cut itu kan operator aplikator ini. Tinggal kasih aja ancaman Bali. Pada saat tahun baru kalau ada mobil-mobil atau kendaraan yang dari luar dia mau nyambi, cut nggak bisa dia sinyal hilang. Oh berarti maksudnya Ji, misalnya Grab, Gojek itu tidak boleh artinya mengambil job di bandara itu gitu maksudnya. Ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Kan kebetulan kalau di koperasi bandara dia sudah kerjasama sama Grab sama Gojek. Cuman misalkan kalau ada driver dia punya aplikasi itu di luar anggota koperasi. di luar itu maksudnya. Di luar anggota tidak koperasi nggak bisa. Jadi memang diuntungkan yang anggota koperasi yang di airport ini. Okay. Itu kan contoh bagus tuh. Jadi di ITDC Nusa Dua juga seperti itu. Jadi sebenarnya itu solusi. Kalau mau menguntungkan kita jangan ribut di jalan, jangan berantem driver dengan driver, jangan teriak-teriak. Sebenarnya MOU aja.
Contoh misalkan desa adat di Kuta Selatan kan besar-besar tuh anggotanya gitu ya. Banyak-banyak wilayahnya. Sebenarnya kerjasama aja. Misalkan dia punya 100 armada atau 200 armada asli putra desa adat. Tinggal kerjasama aja. Berarti sekarang masih ada persaingan itu antara konvensional dan online itu dia ya? Itu hikmahnya sudah semakin menurun karena yang konvensional dia juga punya aplikasi online. Tampaknya kawan-kawan kita yang konvensional juga sudah mulai open minded, sudah mulai yang penting cuan lah kan gitu ya. Tapi kadang-kadang masih ada yang memang mengambil tamu secara konvensional. Tapi itu kan nggak salah seperti itu. Ya. Nah, secara dampak pariwisata tentu macet ini katanya berdampak keras terhadap image Bali gitu di mata wisatawan. Jadi masalah macet ini kan sebenarnya makanya di dalam ilmu tata negara, ilmu kepolisian itu kan ada yang namanya rekayasa lalu lintas. Salah satu yang tiang herankan, sudah tahu Bali ini penuh. Pemerintah lokal di Bali itu masih seolah-olah itu seperti bertindak seperti event organizer. Seperti IO. Seperti IO lah ya. Jadi pejabat. Kenapa aja bilang seperti IO? Karena juga menghasilkan kemacetan dan titik kemacetan baru. Contoh nih besok tanggal 31 Desember. Itu berapa pemerintah lokal di Bali, bupati, wali kota misalkan, yang akan buat acara itu kan di tengah jalan. Oh ya, sudah ada agenda di tengah jalan. Ada. Ya seperti kemarin misalkan itu ada Denfest ya. Denpasar Festival. Terus saya dengar tuh ada acara, Napi Aji dengar ada acara yang menyambut matahari pagi gitu. Menyambut matahari. Kemudian ada festival. Ya kalau dari pemetaan, Jembrane, Beleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung tuh aman lah. Itu nggak ada kemacetan. Gianyar hanya Ubud, Batu Bulan. Jadi kita harus fair juga. Tapi ke kabupaten seperti Badung, Denpasar, Gianyar, itu Tabanan mungkin ya yang jalur-jalur ke sana itu kok masih juga menyelenggarakan acara yang menambah kekrauditan itu. Kalau pejabatnya mah mungkin pikirannya politik ya, menjelang tahun pemilu dia bisa tampil di panggung seakan-akan menjadi pahlawan untuk ekonomi, tetapi dampaknya acara yang dia adakan itu menambah kemacetan. Ini kan namanya egois kan kayak begitu. Di satu sisi kita nggak bisa juga nyalahin polisi. Kemarin banyak, kenapa kok personel polisi itu minim? Semeton Bali harus tahu, bukan saya membela ya, tapi memang kenyataan Bali ini di liburan Natal tahun baru itu juga menghadapi ancaman bom. Oh iya sih. Ada. Kemarin itu ada sekitar 18 teroris itu ditangkap menjelang Natal. Menjelang Natal ditangkap. Ditangkap sama Densus. Dia dari sekian macem-macem. Itu dia ada rencana ke Bali gitu. Ada rencana untuk ngebom, ada rencana untuk buat rusuh. Jadi struktur Polri ini kan jadi sibuk karena kan lebih baik keamanan ya. Di dalam struktur itu kan ada namanya Direktorat Lalu Lintas. Ya, ini kan personelnya terbatas. Bayangin aja kalau saya jadi Kapolda gitu ya, belum naruh orang di Ubud, belum naruh orang di Mambal seperti kemarin itu di Sibang Gede yang macet 4 kilo, belum lagi di titik-titik semua, kita kekurangan personel. Anehnya lagi, si pejabat-pejabat lokal ini dia itu nggak turun, bahkan yang dengar ada yang liburan ke luar negeri, nggak peduli sama masyarakatnya gitu loh. Ya seperti tiang kemarin kan, tiang jalan kaki kan praktek ya. Gimana? Kenapa sih jalan kaki itu? Nggak betah 1,5 jam. Mumet ya. Bukan masalah panas gimana, nggak betah aja tiang udah. Iya. Jalan kaki tiang lihat, sambil tiang lihat pertama. Ada hikmahnya saya jalan kaki. Pertama saya lihat itu trotoar ya. Oh trotoarnya. Trotoar di Badung itu kacau ya. Kenapa kok trotoarnya yang dibangun bagus kok deket-deket Puspem gitu ya? Deket Puspem masih bagus. Bagus itu yang kemarin yang saya jalan lah. Oh gitu. Sampai ini kan saya minta satu ajudan dampingi, itu kan ada di videonya. Sampai
mau masuk trotoar, bolong lagi trotoarnya, balik lagi tiang ke badan jalan. Ya untung orang-orang tahu paham kan begitu ya, jadi agak di pinggir-pinggir tiang 4,5 kilo loh. Terus bagaimana ya? Pantas aja banyak orang tabrakan, anak sekolah kecelakaan. Ya karena begitu, ibu-ibu kita jalan di pinggir jalan. Coba aja cek itu dari Sibang Gede sampai ke Ayani itu, trotoarnya hancur. Ya ini kan perbatasan Denpasar sama Badung ya. Hikmahnya itu kok yang lihat, kemudian apa lagi ya, simpul-simpulnya itu kok bisa jalan-jalan kecil itu kok dikasih lampu merah gitu loh. Itu sebenarnya yang buat macet. Di jalan-jalan kecil ada lampu merah. Ini gitu kan jalan-jalan besar nih. Ini ada persimpangan-persimpangan desa lah kan gitu. Harusnya itu tidak. Sebenarnya nggak perlu, karena di sini antreannya berapa kilo. Yang jalan-jalan kecil ini kan cuman paling berapa mobil gitu. Tapi gitu. Waktu tunggunya kan sama. Oh iya. Bener nggak? Anggap 1 menit nih. Tapi kalau nggak diisi lampu merah, apakah tidak justru makin? Kalau menurut yang kok, kalau yang jalan desa loh ya, tidak diisi lampu merah, perempatan itu justru lebih lancar. Kalau semakin dikasih begitu tidak semua bagus, karena tiang jalan kaki kan saya tengok, mobilnya cuma 3 biji kok, tapi nunggunya tetap 1 menit. Di belakang tiang tetap ngantri 1 menit. Itu saya dapat pelajaran di sana, makanya tiang udahlah saya jalan. Manajemen lalu lintasnya berarti dari Dishub berarti ya, yang Dishub yang salah nih nggak tahu nih. Itu. Coba dilihat sekarang, di mana sekarang staf Dishub. Nanti saya rapatkan itu Januari, saya mau tanyain di mana semua stafnya. Nah sekarang. Itu dah makanya kebanyakan kan yang orang terlihat dit lantas justru kasian, kan di polisi. Kasihan polisinya. Yang baju-baju Dishub kok jarang kelihatan nih di lapangan. Ya gitu. Karena tidak diperintahkan oleh bupati dan wali kota mereka. Kan ada Dishub, ada Kesbang, bukan Kesbang, ada Satpol. Sebenarnya semua perangkat diturunkan membantu kan. Sekarang tiang lihat itu cukup banyak libur. Kalau saya jadi bupati wali kota, saya nggak izinkan itu cuti. Karena staf-staf Dishub banyak oknumnya itu. Saya dengar kan, masuk Dishub keluarga ini sekian, masuk ordal. Jadinya karakter harus yang di sana gitu mungkin. Makanya sebenarnya ke depan proses pelayanan publik itu harus harus open recruitment. Sekarang kayaknya nggak bisa karena semua diatur sama Kementerian PAN. Dia pakai sistem CAT. Ini oknum-oknum nih sisa-sisa rezim yang kemarin. Sisa rezim ya. Oh iya, yang akhirnya diangkat bagaimana. Banyak kok yang KKN yang mungkin dia nyogok, dia banyak itu terjadi karena jadi hasilnya begitu. Ini harus potong generasi sebenarnya. Betul. Kasih anak-anak muda yang cerdas-cerdas yang kerja di sana. Maksudnya jangan nyari menjadi ASN itu nyogok gitu. Kalau udah nyogok mau mental lagi gitu. Pasti. Ini kan citra Bali nih. Coba seperti kemarin ada pertimbangan, ada pertanyaan, Ji, perlu nggak sih kita buat jalan layang kan gitu ya? Nah ini Ji, saya sempat wawancara mantan gubernur itu, Pak Mangko Pastike. Pak Mangko, apa solusi? Jadi menurut Pak Mangko itu jalan layang paling bagus. Cuman beliau dulu tidak bisa karena kawasan suci katanya. Nah kalau dari Haji, kemarin Pak Demer justru lebih ke solusinya kereta api gitu. Nah, kalau Haji AWK lebih ke mana? Jadi untuk gini, solusi macet di Bali ini, Haji. Pertama itu kan solusi selain SDM manusianya kita revitalisasi petugas. Itu kan jangka panjang kalau SDM-nya ya. Justru jangka pendek karena membuat sarana prasarana justru jangka menengah dan panjang. Solusi terbaik adalah misalkan agar airport tidak macet. Itu kita harus dorong, kita harus approve, dukung pembangunan LRT atau kereta ringan. Dari airport menuju yang sekarang desainnya kan menuju Sunset dan menuju Pelabuhan Sanur. LRT itu harus ada sehingga turis-turis yang ada di Sanur yang sekian ribu kamar, dia tidak perlu kalau macet dia tinggal datang ke titik di Sanur di gerbang utama, dalam waktu 10 menit dia akan tiba di airport. Jadi LRT itu
sangat penting, dan ini alasan macet kemarin itu yang akan saya bawa ke pusat untuk lebih mempercepat itu, karena groundbreakingnya rencananya kan 2024. Jadi nanti sudah ada rencana LRT sudah ada. itu. Nanti rencananya sih diambil Korea Selatan. Kalau nggak salah itu sampai $5 billion kemarin. Jalurnya kemana itu, Ji? Dari bandara, pasti dari airport keluar. Pasti jalurnya lewat tol itu. Bypass. Nanti bypass, kemudian rencana awal ya, tapi nanti ada perkembangan. Kalau dari laporan kemarin ke DPD itu nanti dari airport keluar itu kita sih sarannya tidak lewat mengganggu jalan tol lagi, lewat yang di sini aja, intersection dibangun di bypass. Masalah pembebasan lahannya gimana? Nggak perlu lahan, karena perlu tiang pancangnya cuma 1 meter. Oh, berarti nih lewat semeja ini cuma semeja. Di mana jalan atas? Oh di atas. Kayak kalau Win datang ke Jakarta, kayak Win lihat di Singapura ya berarti ya. Di Jakarta ada, di Kuningan, di Kuningan lah. Di Kuningan itu cuma 1 meter, kurang lebih 1 meter tiang pancangnya. Kita tinggal pasang aja di jalan, udah terbang aja sudah mereka tuh, udah lancarnya. Jadi nggak perlu sampai pembebasan lahan, kecuali memang stasiunnya kita siapkan. Misalkan nanti dari airport turunnya mungkin ke Sunset Road ya, ada feeder di sana, ada pangkalan untuk bawa ke hotel kemana-mana. Nanti bisa lanjut itu satu jalurnya ke Sanur, ke bypass kan lumayan tuh, bisa turun-turun berapa titik ke Sanur sampai ke pelabuhan, sampai ke Nusa Dua kita bisa buat juga. Jadi sebenarnya itu jalur itu bisa berkembang terus. Tapi itu dulu, dan bayangkan kalau itu ada sekian puluh ribu turis yang tinggal di daerah Sunset Road, di daerah menjelang Seminyak ya, ditambah Sanur, itu sudah terakomodir. Jadi transportasi umum itu penting sekali. Dan kalau kereta api dia bisa halangan. Yang nomor 2 nanti akan yang terjadi, kita akan dukung nanti buat ada pelabuhan kecil di airport. Pelabuhan di airport ya. Iya, sama seperti Singapura, Hong Kong. Nanti kalau ada orang sekarang ini, kalau orang dari airport Tuban dia mau ke Canggu, dia mau ke Peti Tenget gitu, dia mau kemana tinggal masuk pelabuhan aja, lewat laut. Jadi pelabuhan kecil seperti di Sanur, tinggal dia datang bawa ke sana, bangunlah pelabuhan di sana. Jadi kan lewat laut, hemat sekali. Dan itu syarat kalau airport Ngurah Rai yang sekarang adalah airport terburuk di dunia, yang 3 itu dia. Artinya itu memang it's a must. Ini wajib airport Ngurah Rai punya agar lolos akreditasi internasional. Harus ada kereta, suka nggak suka. Berarti itu yang membuat airport Ngurah Rai terburuk ya, karena tidak ada kereta. Kalau kemarin penjelasan Bapak GM ke Tiang bahwa salah satu yang dinilai itu kan masalah pesawat yang tidak on time. Kebetulan ada maskapai yang terkenal tidak on time itu menguasai 60%. Oh gitu. Nah, jadi penilaiannya memang kalau menurut Tiang agak tidak fair. Ya, makanya Tiang juga kaget. Makanya kemarin saya datengin tuh GM, indikatornya mana? Kok bisa terpuruk? Sedangkan yang dibandingkan Ngurah Rai ini bersamaan dengan Halim Perdana Kusuma yang punya TNI AU, sama Sepinggan kalau nggak salah satu airport di Kalimantan yang jauh kelasnya dari Ngurah Rai. Betul. Artinya ini penilaiannya nggak fair. Saya juga kaget loh, beneran Ngurah Rai perasaan udah bagus kayaknya. Tapi ada citra yang namanya survei itu kan ya? Misalkan masih ingat nggak 2023 ada oknum imigrasi Ngurah Rai yang jadi tersangka gara-gara terlibat penjualan ginjal. Oh ya. Itu news di luar negeri. Mungkin kasus-kasus itu yang nomor 2 kemarin sudah tersangka kasus fast track. Kan ada tuh yang lewat jalur cepat bayar, yang dipimpin oleh kejaksaan. Tambah lagi jelek citranya airport. Kemarin ada petugas bea cukai juga itu yang tidak ramah kan begitu. Yang saya rapatkan kemarin itu sama kepala kantornya. Masa Win? Yang Ajik marah-marah itu ya.
Masa itu? Kan kita kan ada 2 petugas nih, imigrasi sama petugas bea cukai. Ya. Ini kan oknum-oknum ini kan banyak yang kampungan. Kampungannya gimana itu? Kampungannya nggak nyambung sama SOP. Ini dari curhatan warga yang curhat ke Tiang kan gitu ya. Yang saya akhirnya tanya. Saya tanya kemarin karena di laporan ini petugas itu judes, jutek dan gesturnya tidak ngayomi. Saya tanya lah sama kepala bea cukai kemarin, Bapak dan Ibu, ada nggak SOP pegawai bea cukai itu harus judes? Kan nggak ada. Wong TNI aja yang bawa senjata aja harus senyum kok. Polri aja senyum. Ini ngapain bea cukai mukanya itu oknum-oknumnya itu, dan menurut saya sebagian besar ya kayaknya kok tidak ramah. Tidak ramah gitu ya. Begitu. Dan si oknum petugas bea cukai ini kebetulan satunya asal Jakarta, satunya Jawa Timur, bukan orang Bali lah. Itu nanya sama orang Bali yang baru liburan. Petugas bea cukai nanya, "Kemarin di Malaysia tinggal di mana? Di hotel apa?" Itu nggak pernah saya dengar. Kan aneh. Kalau orang keluar negeri, imigrasinya nanya, itu wajar. Itu pun imigrasinya Malaysia yang nanya, di mana kamu tinggal. Ini orang warga negara Bali, warga negara Indonesia, pulang kampung ke Bali habis liburan, nanyain. Udah tuh yang nanya bea cukai, kan nggak nyambung. Iya. Udah tuh ada macam-macam. Modusnya apa ini kan gitu. Jadi kayak makanya kemarin sudah saya bilang itu sama ininya. Rencana saya akan rekomendasikan penggantian itu pejabatnya itu. Saya akan lapor presiden. Kasihan loh Pak Jokowi. Udahlah orang-orang kayak begitu itu. Masalahnya juga mereka nggak memberikan edukasi. Makanya mulai besok akan berubah tuh bea cukai. Saya suruh udah pakai udeng, pakai senteng. Tampilkan putra-putri Bali kalau perlu pakai bija. Jadi greetingnya begini, namaste, swastiastu, ramah. Kalau ada masuk bea cukai green line, barang yang not to declare, dengan yang red line, barang to be declare, itu ya pakai gestur. Silakan Bapak, Ibu, sir, please, melalui ini green line atau red line, ramah. Ngapain jutek-jutek, pangkengken, jutek-jutek begitu. Sedangkan kita berjuang agar Bali ini kan ramah. Hanya gara-gara kemarin saya tanya, satu shift itu kurang lebih 17 orang. Dia ganti 4 kali sehari. Jadi oknum ini cuman ada kurang dari 80 orang. Enak aja ini. Orang-orang 80 orang ini yang jadi terdepan buat citra Bali saya jadi jelek. Nanti saya akan kalau perlu Tiang berkantor di sana di bea cukai. Udah janjian kok, datang saya nanti. Enak aja ngadain pulau saya. Kan jelek banget pariwisatanya. Imigrasi juga harus mulat sarire, sudah tangkap tangan korupsi, buat malu aja kan begitu. Ini kita lagi bersih-bersih nih. Ya, saya sekarang bukan masalah putra Bali atau tidak. Udah harus bersih sekarang. Harus gitu, bersih sekarang. Makanya sekarang Tiang minta masyarakat harus rajin ngomong. Testimoni aja. Kalau nggak dikasih foto ngerekam, testimoni aja. Nggak apa-apa. Orang yang melaporkan ke DPD RI itu dilindungi undang-undang. Buat aja testimoni. Biar presiden dengar, biar dirjen dengar, biar menteri keuangan dengar. Kita bersihkan. Kalau misalnya ada pungli atau apa gitu, speak up aja gitu ya. Speak up aja, nggak apa-apa. Kadang kan orang takut gitu. Nggak usah takut. Takut nanti. Justru kalau pejabat-pejabat itu main persekusi, dia ngancam-ngancam, itu bisa pindah itu. Kemarin itu dua oknum itu kan nggak tahu ya, mungkin karena nggak berani ketemu saya atau nggak datengin, saya kan marah. Ngapain lu cuti? Kita aja di sini udah leme bede 80, pakai cuti lagi. Nanti saya panggil Januari itu, saya suruh ke kantor. Taji suruh ke kantor tuh. Ngapain kamu kok? Leluhur kita nih kan gaul. Kita baca deh. Leluhur kita tuh diundang ke Eropa tuh jauh sebelum Indonesia merdeka. Bali itu dijadikan menjadi island resort oleh Belanda. Itu jauh di abad ke-18 Bali itu sudah bergaul sama bule. Ini orang-orang nih dari mana-mana, dari Dau, dari Dangin datang sok-sok menjadi orang yang mencitrakan
bedakan antara kewibawaan sama intimidasi kan nggak boleh. Saya aja sebagai pejabat negara kalau di publik harus gesturnya harus humble, ya, betul, senyum, betul. Gitu loh. Kemudian ada yang mengatakan seperti kemarin itu izin itu Haji Senator, saya itu kemarin anak buah saya. Ini yang datang yang bilang itu si kepala bea cukai. Anak buah saya itu dimaki-maki sama penumpangnya. Ya jelas dong, saya bela penumpang. You tahu nggak orang yang datang dari luar negeri itu jet lag loh, capek, ngantuk. Betul. Udah imigrasinya ngantri lama, ketemu sama oknum imigrasi yang tidak simpatik. Udah itu dari queue-nya dari antrinya lama, ketemu sama bea cukai yang jutek. Kalau seandainya dimaki wajar, saya juga akan maki. Kalau nggak mau dimaki, nggak usah jadi petugas bea cukai. Masih banyak yang butuh pekerjaan itu. Mau contoh, lihatlah Presiden Jokowi. Jokowi dihina-hina, dimaki-maki, anteng-anteng aja, AWK aja banyak dibully, saya tetap kerja. Masa petugas imigrasi sama bea cukai nggak kuat masalah dimarahin begitu aja, lebih baik pensiun lah. Udah, ini akan bersih-bersih dan Tiang akan minta open recruitment. Ini dah gara-gara tertutup rekrutmennya itu. Jadi begini cuma gitu orang dalam semua sepertinya. Siap. Nah, Tiang dengar juga begini, Ji. Dari kemarin Ketua GIPI di sini cerita, ternyata Bali kita sampai sekarang tidak punya wakil di Komisi 10 DPR. Apakah itu pengaruh terhadap kebutuhan Bali ini secara kebijakan politik atau enggak ya? Meskipun ada pun wakil di Komisi 10 di DPR. Ya lihat AWK lah. Saya di Komite 1 bidang hukum, tapi semua saya urusin. Urusan APBN, urusan ada juga yang nyinyir itu di sini Ji. Segini diurusin. Nah, gitu gimana tanggapannya? Memang mereka kurang paham tugasnya. Oh, gitu. Di Undang-Undang MD 3 itu nggak ada syarat kok. Misalkan seorang juara pemilu harus cuman ngurusin Tiang, misalkan hanya komite hukum, semua saya ambil. Sekarang tergantung nih anggota dewannya menguasai nggak bidang itu. Nah, itu. Contoh nih, anggap nggak ada. Ya memang kita kekurangan 2 komisi karena kan anggota DPR dari Bali kan 9 jatahnya. Sedangkan komisinya ada 11. Artinya 2-0 pasti. Tapi seorang anggota DPR dan DPD itu kan kekuatannya kan luar biasa. Anggap ketua DPR anggota DPR yang tidak ada di satu komisi, dia berhak kok panggil dirjen. Seperti saya. Apa urusan saya ngurusin taman pancing yang sampai bersih sekarang? Selain komite hukum, itu ada kebudayaan, ada agama. Boleh kok. Boleh berarti. Yang penting kopnya kan Garuda. Jadi sebenarnya yang berbicara macam itu nggak mau kerjaan lebih. Karena visi misi cuma satu katanya sih. Jadi nggak mau. Kalau Tiang semua kan, dan saya sebagai anggota parlemen muda kan belajar juga, exciting loh. Ya. Jadi wajar lah nggak terpilih lagi waktu itu ya dia. Contoh nih AWK ngurusin jalan tol. Itu kan sebenarnya komite lain. Cuman Tiang waktu ketemu Pak Luhut Panjaitan, saya bilang, Pak Luhut, tolong dong itu yang namanya ini jalan tol. Oh siap Dinda, siap itu apa namanya. Pasti jalan kok gitu. Ketemu menteri, ketemu Pak Basuki juga walaupun bukan komite saya. Tapi kan tidak ada yang melarang. Jadi sebenarnya apapun masalah masyarakat, mau sekolah, mau bunuh diri, mau curhat-curhat rumah tangga, boleh. Cuman Tiang demen. Saya baca tuh di medsosnya aja, wih sampai kini lapor ke AWK. Mereka merasa dekat. Oh gitu ya. Maksudnya Tiang merasa beruntung ya maksudnya. Dan kemarin ada sih yang salah satu tokoh jurnalis gitu memberikan Tiang semangat. Beda karena kamu tahu nggak sih kalau semenjak kepemimpinan kamu di DPD, orang Bali itu dalam istilah marketing itu ada yang namanya top of mind. Top of mind sama Weda karena lover. Yang baru tahu tuh dengar top of mind itu artinya
Kalau orang udah nyebut DPD RI, pasti AWK. AWK. Tuh. Itu top of mind. Karena kita bangun 10 tahun kan, 9 tahun ini kita bangun. Kemudian saya seneng itu sama salah satu teman seperjuangan, Pak Adi Wiryatama ya, Ketua DPRD Bali. Ya sempat pada saat yang di Tabanan sampaikan begitu. Pokoknya kalau ada orang susah gitu ya di AWK ada di sana. Begitu. Jadi itu kan pengakuan-pengakuan yang menggembirakan kan. Nah, kemudian yang seperti Jokowi lover lah. Ada Wedakarna lover. Artinya tiang ini kan punya konstituen ya. Saya tidak pernah mengklaim semua masyarakat Bali memilih, tapi minimal konstituen AWK ini dia militan. Jadi apapun keputusan saya, dia percaya. Sama dengan Jokowi. Pak Jokowi mungkin ada 1-2 keputusannya, loh kok begini. Tapi karena orang sudah terlanjur seneng, ya udah. Itu penting dan itu pencapaian politik. Itu lebih berharga. Nah jadi tinggal memelihara itu aja. Makanya seperti tadi Win sampaikan, kok berani curhatnya ke tiang, anak-anak sekolah, anak-anak SD, SMP curhatnya ke AWK. Artinya berhasil. Top of mind, gitu aja. Nah ada yang mengkritik, sepertinya mengkritik aja nih kayak waktu zaman saya jadi DPD itu kompak ini, waktu sekarang saling pecah gitu. Memang dari zaman itu nggak kompak. Oh gitu. Mau saya bongkar rahasianya. Oh gitu. Siapa yang bilang kompak? Mereka itu begitu. Tiang orangnya kan 1 kali diajak kerja sama. 2 kali tak liatin, 3 kali bukan nggak respon, nggak sefrekuensi. Oke, karena tidak semua di mental muda dan mental tua kan? Ya, mental tua kan yang enggak. Kalau tiang udah 1, 2, 3 kali, misalkan saya coba kerja sama, yang keempat kali tanah pun nggak, saya jalan sendiri. Yang penting seorang Arya Wedakarna dia punya tangan 1000 yang bisa ngerjain semua. Kebetulan tiang punya tim yang solid. Ini kan tiang dibantu sama tim. Bayangin aja loh, tim medsos, tim humas, semuanya jalan kok. Tiang niki tinggal jalan aja turun. Jadi seluruh kantor AWK di seluruh Bali itu gerak dia. Ya. Relawan, ada yang mengatakan misalkan nih orang meninggal nih, Ji ada yang meninggal, misalkan karangan bunga ya. Saya itu kenapa kok orang di desa banyak sayang sama AWK? Karena satu contoh. Ini ada yang meninggal di kampung, bukan pejabat loh. Orang biasa. Tim saya nih tiang ngirimkan karangan bunga yang harganya nggak seberapa. Bagaimana perasaan satu dadil? Aji Wedakarna nih mengirimkan perhatian. Semua yang kena bencana di Bali, itu tim saya itu selalu kirim. Nggak perlu, ngapain saya kirimin yang kaya-kaya? Sebenarnya tidak perlu kita peduli dengan duit sebenarnya. Ya, dengan perhatian gitu pun perhatian, kemudian salaman, diundang datang gitu. Dan kan. Bagusnya Win, ini sekarang kan musim kampanye ya. Setiang udah kampanye kemarin ke beberapa kabupaten, itu mereka nggak berani lo minta uang sama saya atau bansos. Tidak ada satupun dari mereka minta bansos. Tiang cuman minta Aji AWK menang mutlak, terpilih jaga Bali sama jaga Hindu Nusantara, sisanya tiang doa. Nggak ada minta uang. Saya dengar teman-teman saya tuh buat acara itu dia harus nyumbang berapa puluh juta. Ngumpulin orang 300 itu dia harus nyumbang konsumsi berapa juta. Betul. AWK enggak. Saya malah masyarakat yang buatkan tiang acara. Makanya nih sampai minggu tenang full schedule. Kalau di pemilu sekarang kira-kira suara AWK masih tetap seperti dulu atau turun atau sebenarnya kalau dari banyak pemain baru kan di DPD. Justru lebih sulit pemilu kemarin. Pemilu kemarin, sebelumnya lebih sulit. Karena kan tiang menghadapi Bapak Cok Ratmadi. Oh betul, Cok Rat. Mantan Ajik Mangku Pastike, mantan gubernur. Ajik Gunung Gede Agung, mantan bupati yang at least walaupun beliau pensiun kan masih punya pengaruh waktu itu. Kalau sekarang sudah pastilah. Ada lagi, kalau dulu itu ada juga calon yang megandong sama partai politik. Oh ya dulu ya. Makanya dapat macam-macam nih di endorse begitu ya.
Nah kemudian buat saya waktu itu aja Tiang menang kan gitu ya. Nomor 2 dari komposisi sekarang ada suara ngambang nih dari masanya Pak Mangku dengan Pak Agung Gede Agung. Kan 500.000 itu. Oh iya. 500.000. Dan karakteristik yang milih Pak Mangku dengan Pak Agung Gede Agung dari pengamatan Tiang, karakteristik dari pembicaraan sefrekuensi sama konstituen sama AWK. Oh. Gitu. Sama kayak dulu waktu Pak Pasek ya, Pak Pasek kan maju DPR tuh. Begitu. Ya, ada sejumlah teman-teman perjuangan mungkin yang alumni KMHDI misalkan ya, yang dukung gitu ya. Kemudian buat yang apalagi sekarang pesertanya kan menurun. Kalau dulu kan 20 sekian, makin kan cuma 17. Jadi sebenarnya di atas kertas harusnya sudah bertahan, harusnya nambah. Bahkan nambah bisa gitu ya. Bisa 1 juta misalkan. Karena yang lain-lain. Kalau sekarang kan yang mantan pejabat kan cuman ada berapa orang, kemudian yang lain-lain ada ya gitu newcomer ya. Tapi Astungkara lah yang menang pasti putra terbaik Bali lah seperti itu. Oke, kan 4 aja DPD aja ya. 4 aja. Oke. Ini berarti masalah kemacetan ini dan pariwisata. Kalau pariwisata gimana ke depan, soalnya isu Bali akan ditinggalkan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh warga Bali biar citra Bali ini tidak ditinggalkan? Pertama kemacetan dulu ya. Kemacetan itu kita belajar dari kejadian 2003-2023. Tapi sekarang tadi pagi tiang monitor sampai malam sekarang ini sudah enggak ya? Mulai ya, artinya karena tumpak landap sekarang jadi semua mobil motor itu dibayangin. Dan kedua, memang orang Bali banyak laporan semeton udah nggak mau kemana-mana, udah diam aja malas di rumah ya. gitu, malas aja di rumah kan gitu kan. Artinya kita sudah mendidik masyarakat kita. Terima kasih warga Bali, sampun ngalah nih gitu ya, daripada macet-macetan ya, biarkanlah mereka wisatawan menikmati wisatawan kita pariwisata kita dengan bebas macet. Bayangkan orang Bali sendiri kan 4,3 juta. Betul. Ya, jadi dengan puasanya hari niki dengan tumpak landep Astungkara, dan saya Tiang harap besok sama 1 Januari tolong nahan diri. Itu sangat membantu ya, daripada kayak kemarin 4 jam 5 jam. Betul. Kita belajar, salah satu yang akan Tiang usulkan tahun depan kepada pemerintah eksekutif, semoga pemerintahnya masih yang sama, tidak boleh ada satu pembatasan mobil luar Bali masuk ke Bali, kan begitu. Berarti tidak boleh dibatasi mobil. Kita bisa pakai kata himbauan atau seleksi, itu bisa. Seleksi. Tapi kalau melarang tidak boleh karena berbenturan sama undang-undang. Kita cari caranya nanti. Yang kedua, bisa juga caranya dengan tiket pesawat dinaikkan tinggi. Bisa juga misalkan dengan macam-macam yang kita restribusinya dinaikkan sehingga orang tidak yang datang hanya pariwisata berkualitas, bisa itu. Kalau tiket tinggi ini justru yang datang bawa pakai mobil kendaraan pribadi. Enggak, tapi nanti kita kunci di Gili Manuk. Kunci. Ya, kita kunci di Gili Manuk di sana ya. Yang kemarin orang kebanyakan datang pakai mobil pribadi itu karena apa ya, kemarin ya? Ada nggak itu penyebabnya? Ya sebenarnya kan ya masih dari dampak Covid ya. Sebenarnya kalau karena mereka rindu ya. Kalau kemarin kan pariwisata di Jawa Timur tuh sekarang kan yang maju itu Malang. Orang dari Jawa dengan jalan tol, dan kita harus ada dampak loh dengan jalan tol itu. Jadi menurut yang infrastruktur regulasi pertama akan kita bereskan tahun depan. Personel ya, misalkan kalau masalah lantas bolehlah dari kepolisian minta bantuan dari NTB, dari Sulawesi untuk memenuhi nikah. Yang kedua, jangan lupa infrastruktur. Segera harus dibuatkan jalan alternatif dan jalan baru. Jalan layang maksudnya, Ji? Jalan layang masuk ke opsi kita. Ke opsi ya. Jadi nggak usah kita berdebat lagi. Masalah yang penting kawasan suci. Kawasan suci penting, tetapi yang namanya jalur bisa kita atur jalurnya tidak mengganggu. Jalan lingkar sudah groundbreaking, dengan ada jembatan jalan tol sudah di Jembrana Mengwi akan dibereskan mulai tahun depan. Jalan lingkar itu di mana tuh? Di Kuta Selatan. Oh, di Kuta itu ya. Sudah ada rencananya? Sudah ada desain, udah ada. Canggu juga udah ada. Sekarang udah ada jalan tembus kecil. Walaupun kecil oke lah. Nah, kemudian transportasi semoga dalam 1-2 tahun selesai yang dari airport. Dia sampai ke Sunset Road ke kereta api kan begitu. Sabar dulu. Kalau jalan layang Tiang sih setuju aja.
ya, mungkin di kawasan-kawasan yang ada perempatan-perempatan yang simpang-simpang itu. Ya. Kemudian pembatasan plat. Nah, plat mobil itu bisa itu dibatasi. Ya, yang perlu tiang atur segera niki mungkin Januari. Jangan sampai ada Grab atau Gojek atau aplikator yang mengizinkan plat luar Bali kerja di Bali. Itu aja. Itu aja diselesaikan. Setengah masalah Bali, setengah mau kendaraan di Bali selesai. Oke. Itu, cuman tiang mau minta biar tiang tidak dikira ngelangkahi, saya mau nyuruh Dishub ini ngurus. Nah, mengenai pariwisata, ya kesimpulannya mungkin sudah mulai perubahan, makanya beberapa kali podcast dengan Jek Bali, tiang kan selalu sampaikan sama bule humanis, jangan teriak-teriak lagi. Jangan imigrasi, jangan deportasi lagi, jangan ada korupsi lagi di airport, petugas imigrasi, dipersulit bea cukai. Kalau semuanya itu dilaksanakan, citra Bali ini gampang kok pulih gitu loh. Karena kita, ekspektasi kita kepada newcomer, bukan pada repeat turis. Oke. Jadi ini kan ada generasi muda yang baru lahir. Itu segmen kita. Itu segmennya harusnya. Kalau turis repeat yang udah tua, yang senior, ya mungkin dia nggak akan datang lagi ke Bali. Dia akan ke Vietnam, dia akan explore Laos, gitu. Sama kayak kita. Kita sudah pernah datang ke Roma sekali, sudahlah. Ya. Paling besoknya kita belok ke Belanda kan gitu. Ya, jadi sebenarnya jangan khawatir karena generasi muda di luar negeri lahir terus. Makanya fokuslah kepada wisata berkualitas, digitalisasi, anak-anak baru yang ABG, yang generasi Z, mereka yang menjadi first customer kita. Yang tua-tua udahlah minggirlah. Mereka udah nggak cocok di Bali, mereka ke Nepal, ke Tibet, bagaimana? Jadi sebenarnya kita nggak akan kekurangan. Ya, dan berarti warga Bali tidak perlu khawatir lah ya tentang. Ya, udah aman dan selama ada asap dupa kita, selama kita ada mantra dan sajen pasti